Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Lu Jin. Ia bekerja di salah satu CEO perusahaan. Ia juga memiliki sikap yang sedikit aneh, yaitu tiap makan ia harus sendirian agar bisa menikmati makanannya. Bahkan saat memakan makanannya, ia bisa mengetahui bahan-bahan yang digunakan. Ia adalah orang yang sangat perfeksionis. Suatu ketika, ia memecat bawahannya karena telah menikungnya. Saat di parkiran mobil, ia bertemu wanita yang sedang mencoret-coret mobilnya. Wanita itu bernama Seng Nan. Dan ternyata ia salah mencoret mobil karena ia seharusnya mencoret mobil yang ada di lantai 2. Tanpa berkata apapun, Lu Jin lalu menuliskan nomornya di wajah Seng Nan dan harus memperbaiki mobilnya tepat pada jam 12. Seng Nan sendiri bekerja di salah satu hotel ternama yang berprofesi sebagai koki. Pada saat itu ia menjalin hubungan dengan manajer di tempatnya bekerja. Tapi ketika mereka berada di tempat penyimpanan makanan, manajer itu memutuskan hubungan dengannya karena penampilannya. Dengan perasaan sakit hati, Seng Nan menyuruh manajernya untuk keluar dari sana. Pada saat yang sama, Lu Jin datang ke tempat Seng Nan bekerja karena ia akan membeli hotelnya. Lu Jin kemudian masuk ke dalam kamar yang ia pesan sambil menutup hidungnya. Karena saat ia berada di kamar, ia harus memastikan udara yang masuk. Saat makan pun, tak ada satupun makanan yang ia sukai dari hotel tersebut. Bahkan semua makanan yang ia cicipi, ia muntahkan kembali. Akan tetapi, ada satu hidangan terakhir yang menarik perhatiannya. Saat ia mencicipinya, ia sangat menyukainya. Dan ternyata masakan itu dimasak oleh Seng Nan, seseorang yang telah merusak mobil Lu Jin. Tapi pada saat itu Lu Jin masih belum mengetahui bahwa yang memasak makanan itu adalah Seng Nan. Dan pada saat itu juga Lu Jin menunda semua acara yang ia rencanakan hanya untuk bisa memakan makanan yang dibuat oleh Seng Nan. Karena keberhasilan tamu VVIP-nya, manajer menguji semua koki di dapur. Tak disangka, dari kejauhan Seng Nan melihat mantan kekasihnya berfoto dengan perempuan lain, yang membuatnya semakin bersedih. Saat malam harinya, ia nekat naik ke atap hotel dan meminum alkohol untuk bisa melupakan mantan kekasihnya yang telah memutuskannya. Dengan keadaan tidak sadar, ia menari-nari di atas genteng. Dan sampailah ia di balkon tempat Lu Jin bermalam. Pada saat itu Lu Jin sedang memasak sebuah mie instan. Seperti yang dikatakan di awal tadi, ia orang yang perfeksionis. Bahkan memasak mie instan saja, ia harus mengukur banyak air dan suhu yang harus direbus. Sampai pada akhirnya, ia mendengar sesuatu di luar jendela. Dan saat ia membukanya, ia melihat Seng Nan dengan kondisi mabuk dan memasuki balkon kamarnya. Karena panik melihat Seng Nan akan loncat dari kamarnya, ia pun segera menghampirinya. Ternyata Seng Nan tertidur di lantai karena ia dalam keadaan mabuk. Ketika itu juga, ia memegang kaki Lu Jin sambil berkata, "Apakah aku jelek?" Mendengar apa yang dikatakan Lu Jin, Seng Nan menjadi sedih dan pergi meninggalkan ruang tersebut. Tetapi karena ia dalam kondisi mabuk, Lu Jin memasukkannya ke dalam koper. Karena ia tidak mau lantainya dikotori oleh Seng Nan, Lu Jin kemudian melemparkan koper itu ke dalam lift hotel. Pada saat setelahnya, dua orang pegawai di sana menemukannya dan terlihat ketakutan karena melihat sebelah tangan yang keluar dari koper itu. Mereka kemudian berteriak dan melapor ke polisi hingga pada akhirnya Lu Jin masuk ke dalam penjara. Saat di dalam penjara, ia melihat seorang polisi salah urutan dalam memasak mie instan. Lu Jin kemudian memberitahu polisi tersebut cara masak mie yang benar. Dan sampai pada akhirnya... Tak lama dari itu, Lu Jin akhirnya keluar dari penjara karena orang kepercayaannya telah mengurusi berkas-berkasnya. Sementara dengan Seng Nan juga telah diurus oleh temannya yang telah menyuruhnya merusak mobil. Di luar kantor polisi, Seng Nan pada saat itu akan meminta maaf kepada Lu Jin. Tapi Lu Jin menolaknya karena ia sangat benci dengan permintaan maaf. Pada saat itu, Seng Nan melihat Lu Jin menginjak kotoran.
Karena Lujin orang perfeksionis, kedua sepatunya kemudian langsung dibuang dan ia pulang tanpa menggunakan sepatu. Keesokannya, Lujin sedang berada di taman dan tidak sengaja melihat Sengnan memanjat pohon untuk mengambil sebuah payung yang nyangkut di sarang lebah. Ketika ia berhasil mengambil payung tersebut, lebah itu tiba-tiba keluar dan mengarah ke arah Lujin. Kemudian anak-anak dan Sengnan segera minta maaf kepada Lujin dan terlihat muka Lujin lebam-lebam. Lujin pada saat itu marah karena ia tidak mau berurusan lagi dengan Sengnan. Ia memberikan jam tangan asistennya kepada Lujin, yang mana jam tangan itu memiliki fungsi untuk memberikan tanda keberadaan seseorang di jarak 50 meter. Suatu ketika Lujin ingin sekali memakan telur. Para koki pun memasak banyak makanan khusus untuk Lujin. Karena ia menyukai makanan yang dibuat oleh Sengnan, Lujin pun memesan banyak makanan. Sengnan kewalahan. Sengnan kemudian memasak makanan khusus karena ia akan pergi untuk menemui mantan kekasihnya. Lujin mengetahui bahwa koki yang memasak makanannya kabur. Ia kemudian pergi ke dapur untuk mencari koki yang memasak hidangan yang enak tersebut. Tapi ia tidak menemukannya. Di sisi lain, Sengnan bertemu dengan mantan kekasihnya. Mantan kekasihnya meminta Sengnan untuk berbaikan, tapi karena Sengnan masih marah, ia melempar sebuah daging ke arah mantannya. Dan saat kembali ke dapur, ia menemukan catatan dari kamar nomor 1123 milik Lujin, yang mana isi surat tersebut membuat Sengnan terkesan. Dengan perasaan senang, ia menyimpan catatan tersebut tanpa mengetahui bahwa yang menulis surat itu adalah Lujin. Hingga suatu ketika, manajernya memberitahu kepada seluruh koki bahwa pemilik kamar nomor 1123 adalah CEO VN Group, yang tak lain adalah Lujin. Ketika ia mengetahui kebenarannya, Sengnan melihat Lujin sedang syuting, dan ia pun buru-buru pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Lujin segera menyadari keberadaan Sengnan karena jam tangannya bergetar. Ketika Sengnan kabur, bajunya nyangkut di properti syuting. Tapi ketika ia akan membetulkannya, ia tiba-tiba terjatuh ke kolam. Lujin memesan makanan dengan tema waktu, tempat, dan momentum, yang dimana pada tema waktu Sengnan memasak sebuah kerang dan daging. Karena masakannya memang enak, Lujin berkata kepada manajer hotel bahwa koki yang memasak tersebut memiliki mood yang baik, dan semua makanan yang dimasak oleh Sengnan sangat sempurna dan sangat disukai oleh Lujin. Dan saat itulah Sengnan meminta ke manajer hotel untuk memasak sesuai keinginannya. Lujin terheran-heran dengan arti yang dimasak oleh Sengnan. Karena penasaran dan rasa ingin tahunya, Lujin meminta untuk bertemu langsung dengan koki yang memasaknya. Tapi karena Sengnan tidak mau bertemu dengannya, ia menyuruh koki lain untuk bertemu Lujin dan menjelaskan maksud dari makanan yang ia masak. Pada saat pertemuan mereka, Lujin sedikit kecewa dengan jawaban koki tersebut, dan ia pergi ke dapur untuk mencari Sengnan. Lujin tidak menemukan koki yang ia cari, tapi ia bertemu Sengnan di toilet. Karena ia masih belum mengetahui bahwa koki itu adalah Sengnan, ia malah memarahinya. Tak disangka Lujin mencium bau makanan yang ia makan di baju Sengnan, yang tidak sengaja terkena saat ia sedang memasak. Ternyata Lujin masih belum sadar bahwa koki tersebut adalah Sengnan. Karena saking penasarannya Lujin, ia memerintahkan manajer untuk mengumpulkan semua koki di halaman hotel dengan alasan kebakaran. Karena takut ketahuan, Sengnan memakai topeng berlapis. Walau begitu, pada akhirnya Lujin mengetahui bahwa koki yang dicari selama ini adalah Sengnan. Karena telah mengetahuinya, dan setiap kali bertemu dengan Sengnan, Lujin selalu mencet alarm jam yang ada di tangan Sengnan, sehingga ia kaget dan terjatuh. Lujin kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Sengnan di dapur hotel. Lujin saat itu mengatakan apa maksud dari ia masak makanan travel. Sengnan pun menjelaskannya. Setelah mengetahui maksud dari itu semua, Lujin kemudian pergi sambil menyuruhnya untuk menyelesaikan kue yang Lujin pesan.
Malam harinya Lujin mendapat panggilan dari seseorang untuk menyelesaikan proses pembelian sebuah hotel. Ternyata hotel yang ia tempati di bawah standar jika ia beli. Walau begitu, ia tidak bisa melupakan masakan enak yang dibuat oleh Seng Nan. Keesokannya, Lujin mencari keberadaan Seng Nan. Karena ia tidak menemukannya, ia berusaha mencarinya di rumahnya. Karena tahu Lujin sedang mencarinya, Seng Nan dengan cepat membersihkan tempat tinggalnya. Lujin tidak tahan dengan keadaan rumah Seng Nan yang berantakan. Ia kemudian membereskannya dan menyiapkan tempat makan ketika Seng Nan sedang memasak makanan untuknya. Ketika saat akan makan bersama, dan karena hal itulah Seng Nan makan di dapur sementara Lujin berada di ruang tamu. Meski berjauhan, mereka masih mengobrol bersama hingga Lujin tertidur pulas di sofa. Seng Nan pun membawakan selimut agar Lujin merasa nyaman. Dan dari situlah Lujin seringkali datang ke rumah Seng Nan, dan ia membawa barang-barang pribadinya untuk tinggal bersama dengan Seng Nan, agar ia bisa merasakan makanan yang Seng Nan buat. Seng Nan merasa terganggu, karena kebiasaan tidur Lujin yang mendengkur dengan keras. Karena itulah ia pada saat jam kerja sering mengantuk. Hari demi hari berlalu hingga mereka berdua bisa menikmati makanan berdua. Dan ternyata mereka memasak ikan yang sedikit ada racunnya. Dan saat memasaknya, Seng Nan belum menyadarinya. Mereka berdua sedikit mabuk dan merasa hujan yang sangat deras. Walau sebenarnya itu hanya imajinasi mereka berdua. Mereka berdua keluar rumah dengan menggunakan payung. Seolah-olah mereka memang sedang menikmati hujan pada malam hari. Hingga mereka menaiki sebuah bis. Dan penumpang yang berada di bus itu melihat mereka dengan perasaan aneh. Sejak kejadian itu, Lujin merasakan jatuh cinta kepada Seng Nan. Suatu ketika Seng Nan menyiapkan makanan khusus yang akan diberikan kepada Lujin. Saat ia pergi kamar Lujin, ia tidak menemukan Lujin, dan pada akhirnya ia menghubunginya. Seng Nan segera pergi ke sebuah rumah mewah dan melihat Lujin sedang memakan masakan dari koki pribadinya. Seng Nan merasa sangat marah, apalagi koki pribadi tersebut memasak makanan dengan resep miliknya. Seng Nan kemudian pergi meninggalkan rumah mewah itu, dan di perjalanan ia menceritakan kejadian tersebut kepada temannya. Ia sangat marah kepada koki tersebut karena selama 7 tahun koki itu masakan makanan untuk Lujin. Ia merasa cemburu pada koki tersebut. Saat di dapur hotel, koki pribadi Lujin datang menemui Seng Nan. Karena ia sedang libur, ia berkata kepada Seng Nan untuk memasakkan makanan yang dipesan oleh Lujin. Dengan perasaan sangat marah, akhirnya Seng Nan menyiapkan makanan tersebut. Mungkin Lujin tahu perasaan Seng Nan sebenarnya. Ternyata diam-diam Lujin dari kejauhan mengawasi Seng Nan. Dan keesokannya Lujin mengumumkan pembelian hotel tersebut. Karena hotel tersebut tidak menguntungkan jika dikelola, ia pun memutuskan untuk mengubahnya sebagai hotel butik nasional. Lujin pun menjelaskan bahwa dirinya memecat semua koki bahkan Seng Nan yang tidak mempunyai posisi di dalam hotel yang akan diubah oleh Lujin. Mengetahui hal itu, Seng Nan pergi meninggalkan Lujin. Sementara Lujin sedih teringat tentang gajian yang ia lalui bersama Seng Nan. Begitu juga dengan Seng Nan, ia juga masih memikirkan Lujin. Ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh Seng Nan salah. Selama kerja sebagai koki pribadi Lujin, ternyata koki itu hanya memasak satu menu saja. Karena selama ini Lujin tidak mau makan makanan yang dibuat untuknya, kecuali resep yang telah ia dapat dari masakan Seng Nan. Lujin juga marah terhadap ayahnya karena mengganggu urusannya, karena membuat koki di hotel tersebut dipecat semua. Karena masih mempunyai perasaan kepada Seng Nan, ia berniat menemui Seng Nan. Seng Nan mengetahui bahwa Lujin berada di sekitarnya dari jam tangan tersebut. Ia kemudian berlari untuk menghindari Lujin ke sebuah pasar. Lujin kemudian berteriak menggunakan mikrofon. Tapi Seng Nan masih saja belum menemui Lujin, dan jam tangannya kemudian dikalungkan di anjingnya. Karena Lujin sangat ingin bertemu dengan Seng Nan, ia berlari untuk mencarinya, hingga pada akhirnya ia menemukan Seng Nan terjebak di sebuah ruangan yang terkunci. Seng Nan merasa senang karena Lujin datang menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah tempat. Dan ternyata tempat yang ia datangi adalah tempat yang baru saja ia beli untuk Seng Nan. Lujin ingin mewujudkan permintaan Seng Nan, yang mana pertama kali ia katakan saat makan bersama. Seng Nan ingin melihat matahari tenggelam dari jendela kamarnya yang dulu.
Dan film diakhiri dengan mereka yang akhirnya melihat matahari tenggelam bersama. Dan Nujin juga memegang tangan Sengnan.